Bab 954. Aku takut mati. Gadis kecil yang berantakan. Gadis kecil itu mengenakan rok bermotif bunga, sangat kotor, rambut halus, seperti kandang ayam, wajahnya gelap, dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dan di tangan kirinya, dia memegang pedang besi berkarat, diikuti oleh seekor anjing rural kecil. Anjing rural ini Mile tahu, itu adalah anjing rural yang dia lihat di depan desa Avenue sebelumnya. Mile sedikit bingung saat ini. Dia tidak tahu kapan gadis kecil itu muncul, tetapi menilai dari situasi saat ini, pihak lawan mungkin telah berdiri di sana untuk beberapa waktu. Tentu saja, yang terpenting adalah lantai 9 bahkan tidak merasakan pihak lawan. Bagaimana ini? Mile merasakan dirinya begitu dekat dengan kematian untuk pertama kalinya. Pada saat ini, anjing rural memberi gonggongan pada Mile, lalu berjalan ke depannya, dan dengan lembut menggosok kakinya. Mile melirik anjing rural, dia ragu-ragu, kemudian mengeluarkan buah spiritual untuk anjing rural kecil itu, dan pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menatapnya. Tepatnya, dia melihat buah spiritual. Segera, gadis kecil itu menoleh ke Mile, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, ekspresi Mile berubah drastis, dan dengan cepat mengeluarkan buah spiritual dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu, "Ini untukmu." Meskipun gadis kecil di depannya menggunakan pedang, tetapi kali ini, intuisinya mengatakan kepadanya, tubuh fisiknya tidak dapat menghentikan pedang itu. Dengan tusukan pedang ini, ada 9 dari 10 kemungkinan dia akan mati. Gadis kecil itu tidak menghunus pedang, dia mengambil buah spiritual dan menggerogotinya. Mile melirik gadis kecil itu, lalu berkata dalam hati, "Senior, kamu benar-benar tidak merasakan auranya." Lantai 9, aku tidak bisa merasakannya. Begitu lantai 9 berbicara, gadis kecil itu tiba-tiba melihat perut Mileye. Saat berikutnya, dia menebas lehernya dengan pedang. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari menara penjara alam. Mile terkejut, dan buru-buru berkata, "Senior, ada apa denganmu?" Tidak ada tanggapan. Mile ketakutan, "Jangan bilang sudah terbunuh." Mile hendak berbicara. Saat ini, suara lantai 9 tiba-tiba bergetar, "Kakak, jangan bicara padaku lagi. Aku takut mati." Mile. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu hendak menyerang lagi. Lantai 9 buru-buru berkata, "Tuan besar, segera hentikan dia. Satu serangan lagi, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu untuk selamanya." Mendengar ini, Mile dengan cepat mengeluarkan seikat buah dan meletakkannya di depan gadis kecil itu, dan benar saja, gadis kecil itu berhenti. Gadis kecil itu meletakkan pedangnya di tanah, lalu mulai memakan buah dengan satu tangan, seolah memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan setengah dari buah itu dan meletakkannya di depan anjing rural itu. Satu orang dan satu anjing, makan dengan sangat senang. Melihat adegan ini, Mile menghela nafas lega, ternyata gadis kecil ini adalah seorang pecinta makanan. Pecinta makanan. Mile sepertinya memikirkan sesuatu, dia berjalan ke samping. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengambil pedang di tanah. Wajah Mile berubah drastis, dia dengan cepat berkata, "Makan, aku akan membuat makanan untukmu." Gadis kecil itu menatap Mile tanpa ekspresi, tidak ada gerakan di matanya. Namun, dia tidak bertindak. Tampak jelas, kata-kata Mileye menggerakkan hatinya. Mile bergerak dengan tangan kanannya, beberapa kayu di pinggir jalan terbang di depannya, lalu dia mengeluarkan 2 ekor ayam dari menara penjara alam dan mulai memanggangnya. Meski sudah tidak perlu makan lagi,
dia tetap bersikeras untuk makan 3 kali sehari karena sudah terbiasa. Karena itu, dia menyimpan banyak makanan di menara penjara alam. Dia pandai memasak makanan. Segera, bau daging tercium keluar. Pada saat ini, gadis kecil itu datang ke depan Mile bersama dengan anjing rural. Mile tersenyum, "Tunggu, sebentar lagi sudah siap." Gadis kecil itu menatap Mile, dia masih memegang pedang besi berkarat di tangannya. Mile melihat pedang besi berkarat itu, berpikir dalam hati, mungkinkah ini pedang abadi yang legendaris? Tapi sepertinya tidak. Setelah beberapa saat, ayamnya sudah matang. Mile mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya, lalu dia merobek kaki ayam dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggigit kaki ayam itu, dia berkedip. Saat berikutnya, dia mengambil satu gigitan keras. Dengan satu gigitan ini, tulang pun digigit hancur. Mile. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menyerahkan kaki ayam itu kepada anjing rural di sampingnya. Lalu dia melihat ke arah Mile. Mile dengan cepat merobek kaki ayam lainnya dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis itu memakannya dalam 2 gigitan. Mile langsung menyerahkan ayam panggang utuh kepada gadis kecil itu, dan gadis kecil itu tidak menolak, hanya menggerogotinya sambil memegangnya. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melupakan anjing rural di sampingnya. Setiap satu gigitan, dia akan merobek sepotong daging dan memberikannya kepada anjing rural di sampingnya. Mile melihat semua ini. Setelah beberapa saat, 1 orang dan 1 anjing memakan seluruh ayam panggang sampai habis. Gadis kecil itu memandang Mile lagi, dan anjing rural juga memandang Mile. Mile tahu arti dari 1 orang, 1 anjing, jadi dia mengeluarkan ayam lain dan mulai memanggangnya. Pada saat ini, gadis kecil itu tidak sabar, jadi dia mengambil ayam itu dan langsung menggigitnya. Tapi tak lama kemudian, alisnya mengernyit karena rasanya tidak selezat seperti di awal. Gadis kecil itu memandang Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Ini belum dipanggang, rasanya akan enak setelah dipanggang." Setelah mengatakan itu, dia mengambil ayam itu dan terus memanggangnya. Gadis kecil itu hanya melihatnya seperti itu. Di sampingnya, anjing rural kecil itu juga menatap Mile dengan penuh semangat. Mile menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah enak?" Gadis kecil itu melirik Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile ragu-ragu, lalu mengeluarkan seikat manisan hau dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkedip dan mengambil manisan hau. Dia menjilatnya dengan ringan. Sepertinya enak, dia menjilatnya lagi. Segera, dia ketagihan. Gadis kecil itu meletakkan pedang besi berkarat di tangannya, dan hanya menjilat manisan hau dengan ringan, tergiur. Mile juga tidak melupakan anjing rural kecil itu, dia juga mengeluarkan seikat manisan hau untuk anjing rural kecil itu, tetapi anjing rural kecil itu tidak terlalu suka manisan hau, matanya hanya tertuju pada ayam di tangan Mile. Mile menatap gadis kecil itu dan menghela nafas dalam hati. Manisan hau. Ini adalah senjata dewa. Kedepannya, kita harus menyiapkan lebih banyak manisan hau, benda ini benar-benar dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Segera, Mile memanggang ayam panggang, dia merobek kaki ayam dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengambil kaki ayam itu, dia tidak memakannya sendiri, tetapi memberikannya kepada anjing rural kecil itu di sampingnya, lalu, dia menatap Mile lagi. Mile merobek kaki ayam lainnya dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tidak memakannya. Dia menatap Mile dan kemudian menyerahkan kaki ayam itu kepada Mile. Mile membeku. Untuk diri sendiri. Gadis kecil itu menyerahkannya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Miley yakin pihak lawan ingin memberikannya kepada dirinya. Sejujurnya, dia sedikit tersanjung saat ini. Ini sangat langka. Miley mengambil kaki ayam, dia ragu sejenak, lalu menyerahkan ayam yang tersisa kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tidak menolak, dia meletakkan manisan hao yang belum selesai di saku kotor, kemudian mulai makan ayam yang Miley berikan padanya. Makan dengan sangat cepat, seekor ayam dimakan dalam waktu singkat, tanpa tulang tersisa. Setelah makan, dia mengeluarkan manisan hao lagi, siap untuk terus menjilati, tetapi pada saat ini, Miley tiba-tiba menghentikan gadis kecil itu. Ekspresi gadis kecil itu tiba-tiba berubah, dia membuka tangan kirinya, pedang berkarat itu langsung terbang ke tangannya. Ekspresi Miley berubah, dia dengan cepat mengeluarkan manisan hao baru dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Makan ini. Gadis kecil itu menatap Miley dan tidak mengambil manisan hao. Miley menunjuk ke manisan berdebu di tangan gadis kecil itu, ini sudah kotor. Saat berbicara, dia mengangkat seikat manisan hao di tangannya, makan ini bersih. Gadis kecil itu mengambil seikat manisan hao dari Miley, tetapi dia tidak menjauhkannya, tetapi terus menjilati seikat manisan hao yang berdebu di tangannya. Melihat ini, Miley ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan gadis kecil di depannya sangat waspada. Siapa gadis kecil ini? Miley penuh rasa ingin tahu. Kekuatan gadis kecil ini terlalu menakutkan. Orang yang begitu kuat ada di tempat ini, serta dua binatang asing barusan. Tanah keabadian ini tempat seperti apa? Miley menatap langit. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hari mulai gelap. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menyimpan manisan hao. Dia dengan lembut membelai anjing rural itu, lalu berbalik dan pergi. Anjing rural dengan cepat mengikuti. Ingin pergi. Miley menatap gadis kecil itu. Pada saat ini, gadis kecil itu berhenti. Dia berbalik melihat Miley, lalu berjalan ke arah Miley. Dia menepuk kaki Miley dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Tampak jelas, meminta Miley untuk mengikutinya. Ekspresi Miley terlihat sedikit aneh. Tanpa banyak berpikir, Miley ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengikuti. Tempat ini terlalu berbahaya, bertemu dengan seorang gadis kecil yang tidak bermusuhan dan sangat kuat, maka harus memeluk pahanya dengan erat. Sepanjang jalan, gadis kecil itu tidak berbicara, hanya berjalan seperti itu, tetapi dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan manisan hao yang tersembunyi di sakunya dan menjilatnya. Miley melihat sekeliling, karena pertempuran antara dua binatang asing barusan, hampir semua gunung dengan radius ribuan mil sudah rata dengan tanah, tetapi di ujung pandangannya, masih ada gunung yang tak berujung. Tempat macam apa ini? Tidak ada jawaban. Langit semakin gelap, gadis kecil itu mempercepat langkahnya, dan segera, gadis kecil itu membawa anjing rural kecil itu dan Miley kembali ke desa Avenue. Setelah gadis kecil memasuki desa, dia datang ke gubuk jerami. Di sana ada bangku kayu panjang yang rusak. Dia berbaring langsung di atas bangku kayu panjang, memegang pedang besi berkarat di kedua tangan. Matanya perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Dan anjing rural kecil itu berbaring di bawah bangku, berbaring dengan tenang. Miley melihat gadis kecil dan anjing itu, mereka benar-benar tertidur. Miley duduk bersila di tanah, dan bertanya dalam hati, "Senior, apakah kamu masih di sana?" Tidak ada tanggapan. Miley bertanya lagi, "Senior." Lantai 9 masih tidak merespon. Wajah Miley menjadi gelap. Lantai 9 tidak terbunuh secara langsung, kan? Miley memanggil beberapa kali, tetapi tetap tidak ada jawaban.
Jadi dia mulai memanggil Quen lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Kali ini, dia tiba-tiba mengerti. Baik Quen dan lantai 9 pasti takut pada gadis kecil itu. Miley memandangi gadis kecil di bangku kayu panjang di kejauhan. Gadis kecil itu sepertinya tertidur lelap, tetapi dia masih memegang pedang berkarat itu dengan kuat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang manisan hau yang dia berikan kepadanya sebelumnya. Setelah Miley terdiam sesaat, dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Sebelumnya dirinya terluka akibat kekuatan dua binatang asing, dan sekarang tubuhnya belum pulih sepenuhnya, jadi harus membiarkan dirinya dalam kondisi prima setiap saat. Di tempat ini, dia benar-benar merasa tidak aman. Setelah sekitar setengah jam, langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, bumi gelap gulita, kesunyiannya sedikit menakutkan. Pada saat ini, Miley tiba-tiba membuka matanya, dia menoleh dan melihat keluar desa Avenue, seolah-olah dia melihat sesuatu, wajahnya berubah drastis, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bersambung.